Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Sinta berharap anak-anak di rumah selalu ceria, selalu semangat belajar bersama ayah dan bunda di rumah ya. Anak-anakku, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih anak-anak. Ini kita akan belajar tentang ungkapan petunjuk pada tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri, subtema 1 lingkungan rumahku, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia 3.8 mengenal ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, 1. Siswa dapat menyebutkan ungkapan petunjuk dengan tepat. Tujuan yang kedua yaitu anak-anak dapat menjelaskan ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang ketiga, anak-anak dapat menyusun ungkapan petunjuk melalui kata acak dan gambar berseri. Yang keempat, kalian dapat membuat tanggapan terhadap ungkapan petunjuk dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir, kalian dapat menggunakan ungkapan petunjuk secara lisan melalui kegiatan bermain peran dengan tepat. Anak-anak, apakah kalian tahu apa sih ungkapan petunjuk itu? Ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. 1. Disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah yang halus. Yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Berikut contoh ungkapan petunjuk. Ada di buku paketmu tema 6. Kita baca ya. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Dayu ingin ikut membantu membersihkan jendela, tetapi Dayu belum mengetahui caranya. Lalu ibu memberi petunjuk pada Dayu. Lalu ibu berkata, "Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu, keringkan dengan kertas koran." Nah, kalimat yang diucapkan ibu merupakan ungkapan petunjuk. Kenapa bisa disebut ungkapan petunjuk? Karena kalimat tersebut berisi petunjuk cara membersihkan kaca secara urut. Kemudian terdapat kalimat perintah, yaitu terdapat pada kata gosokkan kain itu ke kaca dan keringkan dengan kertas koran. Anak, ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai dengan gambar. Ungkapan petunjuk ditulis secara urut dan rinci. Anak-anak, perhatikan contoh ungkapan petunjuk cara mengepel lantai berikut ini. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. 2. Isilah ember dengan air. Yang ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Yang kelima, peras kain pel. Dan yang terakhir, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor.
Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara mengepel lantai yang benar? Coba kalian ceritakan kembali ya. Selain menggunakan gambar, kita bisa menyusun kata acak menjadi sebuah ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk merupakan kalimat perintah yang halus. Ungkapan petunjuk biasanya diawali dengan kata kerja. Contohnya, cucilah, buanglah, gunakan. Seperti itu anak-anak. Langkah-langkah menyusun kata acak menjadi ungkapan petunjuk. Yang pertama adalah, bacalah kata satu persatu. Kedua, carilah kata perintahnya. Yang ketiga, susunlah kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Dan yang keempat, bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Yang kelima, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Nah, sekarang ada contoh susunan kata akan kita susun menjadi kalimat yang benar. Masih ingat? Carilah kata kerjanya dahulu. Mana kata kerjanya? Ya, benar sekali, buanglah. Nah, kemudian kita cari kata selanjutnya, kira-kira apa ya? Buanglah, apa yang dibuang? Sampah. Ya, benar banget. Buanglah sampah pada tempatnya. Good job anak-anak hebat. Kemudian yang kedua, sabun saat tangan gunakan cuci. Kira-kira menjadi apa nih? Kita cari dulu kata kerjanya, yaitu gunakan. Kemudian kata selanjutnya adalah gunakan sabun saat cuci tangan. Hebat kalian anak-anak. Anak, ungkapan petunjuk sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah diberikan petunjuk, kamu dapat memberikan tanggapan. Ucapkan tanggapanmu dengan santun ya. Nah, sekarang perhatikan bagaimana Udin memberikan kalimat tanggapan atas petunjuk dari ayahnya. Perhatikan percakapannya ya. Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat? Ayah menjawab, pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang, badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar. Udin menanggapi, baik ayah, terima kasih ayah atas petunjuknya. Nah, dari percakapan Udin dan ayah, kita bisa mengetahui ternyata yang diucapkan ayah itu merupakan ungkapan petunjuk. Sedangkan jawaban dari Udin merupakan kalimat tanggapan. Pada percakapan tersebut, Udin menanggapi atas petunjuk ayahnya dengan santun. Nah, sekarang ada contoh ungkapan petunjuk. Coba kalian cari bagaimana kalimat tanggapannya. Di situ terdapat petunjuknya seperti ini. Membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Ayo, siapa kira-kira yang bisa menjawab? Ya, boleh seperti itu. Oh, begitu. Terima kasih atas petunjuknya. Seperti itu boleh anak-anak. Nah, sisanya nanti boleh kalian kerjakan ya. Anak-anak, kita bisa mempraktikkan ungkapan petunjuk dengan bermain peran. Sebelum bermain peran, buatlah percakapannya terlebih dahulu. Percakapan tersebut harus berisi petunjuk melakukan sesuatu. Tuliskan percakapan dengan bahasa yang santun dan gunakan ejaan yang baik dan benar ya. Coba sekarang kalian simak percakapan antara Siti, ibu, dan ayah. Kita baca bersama-sama ya. Ayah, ibu, lihatlah, bibit cabai kita sudah tumbuh.
Oh iya benar, tapi tidak semuanya tumbuh ya. Berarti ada bibit yang kurang baik. Sayang ya. Tidak apa-apa. Sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Bagaimana cara merawatnya, Ayah? Sirami secara teratur pagi dan sore hari. Baik, Ayah. Lalu apa lagi? Jangan lupa diberi pupuk secukupnya, Nak. Baik, Bu. Aku akan berusaha mengingatnya. Nah, kalimat yang diucapkan ayah dan ibu di sini merupakan ungkapan petunjuk. Sedangkan kalimat yang diucapkan Siti merupakan ungkapan tanggapan atau kalimat tanggapan atas petunjuk dari ayah dan ibu. Anak-anak nanti bisa mempraktikkan percakapan tentang petunjuk ini dengan ayah dan bunda ya di rumah. Kalian, gambar acak dapat disusun menjadi sebuah petunjuk melakukan sesuatu. Susunlah gambar terlebih dahulu menjadi urutan yang benar. Kemudian buatlah ungkapan petunjuk yang sesuai untuk setiap gambar. Dan yang terakhir, buatlah cerita yang urut dan padu. Coba kalian perhatikan gambar berikut anak-anak. Yuk bersama-sama kita urutkan gambar berseri ini ya. Mana ya kira-kira urutan pertama? Yuk siapa yang tahu? Ya benar sekali. Yang pertama yaitu peras pakaian yang sudah dicuci. Kemudian langkah kedua yang mana ya? Ya benar sekali anak-anak. Kibaskan pakaian yang sudah diperas. Kemudian yang ketiga, wah terlihat sekali ya. Baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Dan yang terakhir, gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Hebat kalian! Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Ciri-cirinya adalah disusun secara urut, menggunakan kalimat perintah yang halus, bahasanya jelas, dan mudah dipahami. Ungkapan petunjuk akan lebih jelas bila disertai dengan gambar. Kita bisa menyusun kata atau gambar acak menjadi ungkapan petunjuk. Ketika kalian memberikan tanggapan dalam ungkapan petunjuk, harus diucapkan dengan santun ya. Nah, demikian anak-anak kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini Bu Sinta akan memberikan tantangan untuk anak-anak, yaitu yang pertama, kerjakan halaman 18-19 pada buku paketmu tema 6 nomor 2 dan sampai dengan nomor 5. Dan halaman 26 nomor 3 sampai dengan nomor 5. Tantangan yang kedua, praktikkan petunjuk melakukan suatu pekerjaan, bisa menjemur pakaian atau mengepel lantai atau yang lainnya. Kemudian kirimkan fotomu sesuai urutannya ya. Oke. Jangan lupa kalian boleh minta bantuan untuk ayah atau ibumu dan harus mengucapkan kata tolong. Dan setelah kalian dibantu, ucapkanlah kata terima kasih anak-anak. Untuk kegiatan hari ini, Bu Sinta cukupkan. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Pesan Bu Sinta, selalu patuhi protokol kesehatan ya. Kemudian jangan lupa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bermain, belajar bersama di sekolah kita tercinta. Sekian anak, Bu Sinta cukupkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak hebat.